Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Para pemirsa channel MZT Malang Raya yang dimanapun antum berada, mudah-mudahan kita semuanya diberi rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik salat kita, qiyamul lail, tadarus Al-Qur'an kita maupun amal-amal ibadah yang lain, mudah-mudahan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Ramadan yang tersisa ke depan itu menjadi ladang bagi kita untuk semakin meningkatkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang, termasuk golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala janjikan keluar dari bulan Ramadan dosa-dosanya diampuni, sehingga seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih suci dari dosa. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema, yaitu tentang orang-orang yang mana orang-orang ini tidak akan diberi keberkahan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, yang mana di dalamnya pahala amal ibadah kita itu dilipat gandakan, dan di dalamnya juga kita lebih mudah untuk mendapatkan maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita lebih mudah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini. Dan di dalam bulan Ramadan ini ada suatu malam yang malam ini lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sungguh bulan yang sangat mulia, bulan yang hanya didapatkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan yang luar biasa. Namun sungguh sangat merugi sekali apabila bulan Ramadan ini yang seharusnya menjadi momen di mana seseorang itu bisa introspeksi diri, bisa naik level, bisa bertaubat, bisa merubah kebiasaan buruknya, yaitu ketika masuk sebelum bulan Ramadan dia adalah orang yang mungkin pernah bermaksiat, lantas dengan masuk bulan Ramadan dia sadar, dia bertaubat, kemudian keluar dari bulan Ramadan dia bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Itulah seharusnya seseorang muslim ketika masuk berjumpa dengan bulan Ramadan itu menjadi momen yang seharusnya dia itu bisa untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Namun sangat disayangkan sekali, justru malah ada sebagian orang yang menganggap bulan suci Ramadan ini hanya sekedar iklan lewat, yaitu iklan setahun sekali lewat, sehingga seakan-akan Ramadan itu tidak menjadi pengaruh apapun bagi kehidupan dia. Yang semulanya dia sebelum masuk bulan Ramadan dia itu terbiasa dengan kebiasaan buruknya, kemudian masuk bulan Ramadan hanya sebagai jeda saja. Nanti ketika keluar dari bulan Ramadan dia akan kembali dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah salah satu kerugian yang terbesar yang didapatkan seorang muslim ketika dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Pemirsa MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, maka ada beberapa tipe orang yang mana orang ini sangat sulit sekali untuk mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Sebagaimana sekali lagi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa bulan Ramadan itu bulan yang Allah beri sebagai hadiah bagi kita, umatnya Nabi Muhammad, agar kita berlomba-lomba untuk merubah diri kita, untuk menjadi pribadi yang lebih baik,
agar kita mendapatkan maghfirah, pengampunan Allah, rahmat Allah, sehingga kita tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali dosa kita semuanya telah diampuni, sehingga kita kembali suci di hari yang fitri nanti. Akan tetapi justru malah ada sebagian orang yang mana orang-orang ini jauh untuk mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Siapakah mereka ini? Kriteria seperti apakah yang tidak akan mendapatkan keberkahan di bulan yang sangat mulia ini? Yang pertama, yaitu adalah mereka yang al-aq lil walidain. Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ini bisa dipastikan apabila masuk bulan Ramadan, sementara dia masih dalam keadaan durhaka kepada orang tuanya, ini bisa dipastikan niscaya ini tidak akan mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, tidak akan mendapatkan maghfirah, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang sangat suci ini, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hingga masuk bulan Ramadan dia masih dalam keadaan durhaka. Dan ini sebagaimana yang tertera disebutkan di dalam hadis, yang mana hadis ini sangat masyhur sekali, bahwa ketika itu Rasulullah SAW naik mimbar, kemudian mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Dan di antara amin tersebut adalah Rasulullah bersabda bahwa malaikat Jibril berdoa, "Ya Muhammad, man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yabirrahuma famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah." Wahai Muhammad, apabila ada seseorang yang dia itu berjumpa atau mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, akan tetapi dia tidak mampu memanfaatkan kesempatan kehidupan orang tuanya ini untuk berbakti kepada keduanya, sehingga dia mati dalam keadaan belum berbakti kepada kedua orang tuanya, dia masih durhaka, famat fadakhalan nar, kemudian dia masuk neraka karena sebab itu, fa'ab'adahullah, maka dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul amin, katakan amin wahai Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW akhirnya mengucapkan amin. Itulah bagaimana kita bisa melihat bagaimana celakanya seseorang anak yang dia itu durhaka kepada orang tuanya. Dia tidak mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya sama sekali. Dan dia juga tidak akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, pemirsa MZT, channel MZT Malang Raya, ataupun seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, sekali lagi, Ramadan ini mari kita jadikan momen di mana kita introspeksi, muhasabah. Sudah seberapa berbaktikah kita kepada orang tua kita, terlebih orang tua kita yang masih hidup? Sudah seberapa berbaktikah kita kepada mereka? Apakah kita sudah bisa membahagiakan hati mereka? Adapun apabila ada orang tua kita yang sudah meninggal, maka cara berbakti kepada mereka adalah dengan cara mendoakan mereka, beristighfar kepada mereka. Amal ibadah kita, pahalanya kita hadiahkan kepada mereka yang sudah di alam barzakh. Kemudian kita juga menyambung silaturahim, apalagi di momen Ramadan, di momen Idul Fitri ini. Kita menyambung silaturahim orang tua, kerabat-kerabat orang tua kita, yang mana semasa hidup orang tua kita ini, orang tua kita selalu menyambung silaturahim kepada mereka. Ketika orang tua sudah meninggal, maka sang anak sebagai salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tuanya, menyambung silaturahim kedua orang tuanya. Pemirsa MZT Malang Raya, dimanapun Anda berada. Kemudian, kelompok mana lagi? Siapa lagi? Kriteria seperti apa lagi yang mereka itu tidak akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan? Yaitu qati'ur rahim. Yaitu seseorang yang memutuskan tali silaturahim. Memutuskan tali silaturahim ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Karena qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahim ini, dia akan dilaknat walaupun dia meninggal di tengah-tengah Ka'bah sekalipun. Menunjukkan bagaimana sangat meruginya orang-orang yang memutuskan tali silaturahim ini. Dan juga orang yang memutuskan qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim ini tidak akan pernah mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan apabila
dengan catatan apabila selama bulan Ramadan dia tidak bertaubat, artinya dia terus memutus silaturahim, terkenal dengan pribadi yang suka sekali memutus rahim, memutus silaturahim dengan siapapun, padahal menyambung silaturahim itu pahalanya yang sangat besar sekali. Dan menyambung silaturahim itu bukan hanya dengan seseorang yang kita sukai saja, bukan hanya dengan mereka-mereka yang pernah baik kepada kita, lantas kemudian kita menyambung silaturahim kepada mereka. Karena menyambung silaturahim itu umum kepada siapapun. Sebagaimana dalam hadis, diriwayatkan sebagaimana dalam hadis, laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasil man idza quti'at rahimuhu wasalah. Orang yang menyambung silaturahim itu bukannya seseorang yang ketika ketika dia itu dibaiki oleh orang, atau dia itu tali silaturahimnya disambung oleh orang, kemudian dia membalas menyambung tali silaturahim. Bukan seperti itu silaturahim, karena itu dinamakan mukafi, balas jasa saja. Akan tetapi yang dinamakan silaturahim apabila idza quti'at rahimuhu wasalah, apabila tali silaturahim seseorang itu diputus, kemudian dia berusaha untuk menyambung kembali. Disinilah letak keikhlasan, letak cobaan, letak ujian bagaimana kita, apakah kita bisa menyambung silaturahim, yaitu apabila kita itu dijelekin sama orang, kita itu diganggu sama orang, kemudian dan kita itu diputus tali silaturahim kita, kemudian kita tetap membalas menyambung silaturahim kepada dia walaupun dia pernah berbuat buruk sama kita. Sekali lagi, bahwa silaturahim, menyambung silaturahim ini adalah perkara yang sangat berat sekali, butuh latihan, butuh kebersihan hati kita. Dan sebaliknya, seseorang yang suka memutus tali silaturahim ini tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, terlebih keberkahan di bulan Ramadan ini. Sekali lagi, mari kita jadikan momen bulan Ramadan ini, apalagi nanti di hari raya Idul Fitri, sebagai momen agar kita itu terus menyambung silaturahim kita, agar kita mendapatkan ridho Allah, baik itu hablum minallah maupun hablum minan nas. Karena seorang mukmin seharusnya bisa menjaga dua tali ini, yaitu hablum minallah, dengan kita beribadah di bulan Ramadan sudah sempurna, kemudian nanti di hari raya Idul Fitri kita sambung silaturahim. Kita sambung silaturahim kepada kerabat-kerabat, kepada tetangga, kepada seluruh orang muslim yang kita jumpai, agar kita termasuk orang yang menjaga hablum minan nas juga. Kemudian pemirsa MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kemudian siapa lagi yang tidak akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini, yaitu mudminul khamr, seseorang yang tidak bisa bertaubat, tidak bisa berhenti, terus menerus dia kecanduan minum minuman keras, sesuatu yang bisa menghilangkan akal dia. Allah Subhanahu wa taala sudah mengkaruniakan akal sehat secara gratis kepada manusia. Lantas mengapa sebagian manusia itu dia itu sangat ingin sekali untuk menghilangkan akalnya dengan akal sehatnya dengan meminum minuman keras, dengan meminum khamr ataupun narkoba dan yang lain sebagainya, sehingga dia kehilangan akalnya. Walaupun sebagian orang bahkan hanya ketika dia meminum minuman keras, khamr, narkoba dan lain sebagainya, mereka berdalih karena mereka itu sedang rileks, ingin merilekskan diri mereka dari kegalauan, dari kesibukan dunia, sehingga mereka itu ingin merilekskan hati mereka dan pikiran mereka dengan cara seperti itu, dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka meminum minuman keras, meminum narkoba, mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya, sehingga ketika mereka tersadar, ketika akal sehat mereka kembali, yang ada mereka bukannya malah nambah rileks, nambah santai, atau mereka yang awalnya mengira dengan meminum minuman keras itu akan kesusahannya akan hilang, justru setelah dia itu sadar, kesusahannya akan semakin menambah. Karena sejatinya seseorang yang melakukan maksiat itu di dalam hatinya tidak akan diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, oleh karena itu, mudminul khamr, seseorang yang kecanduan minum minuman keras, khamr
ataupun narkoba dan lain sebagainya, itu tidak akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini apabila dia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian pemirsa MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, siapa lagi yang tidak akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini? Yaitu al-musyahin, yaitu orang yang bertikai, bertengkar, berdebat, yang selalu berdebat, suka bertengkar, bertikai dengan orang lain. Itu tidak akan mendapatkan keberkahan bulan Ramadan ini, karena bertikai, berdebat, ya, itu adalah sesuatu yang sangat bisa mencegah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk turun kepada kita. Dan bertikai, bermusuhan, berdebat, ini adalah penyebab di mana rahmat Allah itu bisa diangkat di antara kita, keberkahan itu bisa diangkat, dan menyebabkan segala pintu kebaikan akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kita hendaknya menjauhi sifat ini, yaitu musyahin, suka bertengkar, suka berdebat, apalagi yang kita berdebatkan hanya masalah hal-hal sepele. Dan sifat inilah yang pernah diceritakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Akhbarani Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi Lailatul Qadar. Bahwa diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik dari Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ingin keluar di suatu malam, sebenarnya Rasulullah keinginannya itu ingin memberi tahu manusia, orang-orang, para sahabat, akan Lailatul Qadar itu seperti apa dan kapan turunnya. Ingin memberitahu manusia akan kriteria Lailatul Qadar. Akan tetapi kemudian Rasulullah berjumpa dengan fatalaha rajulani minal muslimin. Kemudian Rasulullah itu berjumpa dengan dua orang muslim yang saling bertikai. Jadi Rasulullah keluar dari rumahnya membawa kabar gembira tentang Lailatul Qadar, akan tetapi Rasulullah berjumpa dengan dua orang yang saling bertengkar, bertikai. Faqal, kemudian Rasulullah bersabda, inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar wa innahu talaha fulanun wa fulan farufi'at wa asa ay yakuna khairan lakum. Sungguhnya saya ingin keluar kepada kalian, memberitahu kalian tentang malam Lailatul Qadar. Wa innahu talaha fulan wa fulan, akan tetapi saya mendapati ada fulan dan fulan ini saling bertengkar, bertikai. Farufi'at, kemudian ingatan ataupun kabar gembira tentang Lailatul Qadar ini tiba-tiba diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah SAW tidak mengingatnya kembali. Wa asa ayyakuna khairan lakum, tapi bisa jadi ada hikmahnya di balik ini semua, karena bisa jadi ini akan lebih baik buat kalian. Karena dengan tidak diberitahunya malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam berapa, dengan diibhamkannya, dengan disembunyikannya malam Lailatul Qadar di antara malam-malam bulan Ramadan, itu akan lebih baik buat umatnya Nabi Muhammad, karena akan semakin memotivasi kita semua untuk semakin meningkatkan ibadah kita di malam-malam bulan Ramadan, tanpa harus terfokus kepada malam ini. Itulah salah satu hikmah di balik mengapa malam Lailatul Qadar ini disembunyikan, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mari kita lihat sebabnya. Sebab mengapa bisa malam Lailatul Qadar itu yang awalnya ingin Rasulullah SAW beri kabar gembira kepada para sahabatnya, lantas karena Rasulullah mendapati dua orang saling bertikai, kemudian akhirnya Allah mengangkat keberkahan, Allah mengangkat kabar gembira tentang malam Lailatul Qadar ini. Maka sekali lagi para pemirsa MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, maka sekali lagi kita jauhi sifat ini, yaitu sifat karakter yang suka ingin bertikai, bertengkar, terlebih apabila kepada sesama muslim. Kita hilangkan ini agar hidup kita berkah, agar rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak terjegah ketika ingin masuk ke dalam diri kita, ketika ingin meliputi sekitar kita, agar rahmat Allah, kita benar-benar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai tema, yaitu orang-orang, siapakah mereka yang tidak mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi pemirsa
channel MZT Malang Raya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkannya terutama di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita terus mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Kita introspeksi terus, bermuhasabah di sisa bulan, di bulan Ramadan yang tersisa ini, kita menjadi pribadi yang lebih baik dengan menghindari sifat-sifat yang barusan saya sebutkan. Dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali dosa kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.